Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada. Tentunya selamat bergabung bersama kami. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Senantiasa untuk subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk-produk kami dan tentunya juga mengenai kegiatan di Mekatur dan juga Lizara dan serta konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta karunia kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam persembahan Mekatur dan juga Lizara. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami yang belum mengenal kami, sebagai informasi bahwasannya kami Mekatur dan Lizara adalah merupakan biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan baik haji, umroh, serta tur wisata halal yang tentunya yang telah berpengalaman sejak tahun 2008 dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Selaras dengan visi misi kami, tentunya kami berkomitmen pemirsa untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya, memiliki harga terjangkau, kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital, kami berikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah, dibimbing oleh mutawif yang berpengalaman tentunya dan kami legal, terdaftar resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI pemirsa, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentu ini menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Dan sebagai informasi bahwasannya kami memiliki beberapa produk yang insya Allah bisa bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah tur wisata religi pemirsa. Produk kami yang pertama yaitu Tadabbur Bumi Anbiya, mengunjungi 3 negara yaitu Mesir, Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari dan juga menikmati kota Kairo, Saint Catherine, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Amman. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari $2.600 selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa, di antaranya adalah menikmati penerbangan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan Wi-Fi, makanan minum halal sesuai program dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu adalah Extraordinary Islamic Balkan pemirsa. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan, di antaranya adalah negara Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia, Herzegovina dan juga Kroasia pemirsa. Nah, selain kita menikmati keindahan alam, arsitektur bangunan, kita juga akan disuguhkan informasi mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di semenanjung Balkan. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari $2.850 selama presiden masih ada, tentunya menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Spain, pemirsa kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di negara Andalusia, Spanyol. Di antaranya adalah Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada dan juga Sevilla pemirsa. Selain menikmati keindahan alam, arsitektur bangunan yang luar biasa, kita juga akan melihat-lihat jejak keislaman yang terletak di negara Andalusia pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari $2.600 selama persediaan masih ada. Menikmati juga fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di Tashkent, Bukhara, Samarkand dan juga Amirsay, dan juga mengunjungi makam salah satu perawi hadis terkenal dunia yaitu Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari $1.800 selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa, ditambahkan juga dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota Tashkent, Samarkand di Uzbekistan dan juga mengunjungi kota Almaty serta pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya pemirsa terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari $1.950 selama persediaan masih ada, juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya itu Beauty of Black Sea. Pemirsa, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di Laut Hitam di negara Turki. Pemirsa, keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.999 US dollar selama persediaan masih ada, juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Beauty of Swiss. Kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang terletak di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Ghost to Australia. Kita akan mengunjungi kota Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney selama 8 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Tour Holiday. Dia sebagai produk kami yang pertama yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga French Kanada. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Windsor of the American West. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian barat Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu England and Scotland Super Sale. Keberangkatan kita akan menuju negara Inggris dan juga Skotlandia. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari pemirsa dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk kami berikutnya yaitu Supercell East Europe. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian timur Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Pemirsa, kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Tsunami East Coast USA. Kita akan mengunjungi negara Amerika yang terletak di bagian timur pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada, dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para pemirsa tentunya yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai detail info harga, fasilitas, dan juga syarat ketentuan, pemirsa dapat mengunjungi website atau media sosial kami, atau juga menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Tentunya pemirsa, Mekatur dan Lizara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast yang telah dilaksanakan pada musim haji kemarin. Kita juga ada program Journey Ramadan yang akan tayang pada bulan Ramadan nanti. Dan juga program kajian tafsir yang saat ini para pemirsa sedang saksikan. Tentunya pemirsa kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas syarat religi yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan, tentunya dalam upaya kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, pada program Tadabbur Kalam episode ke-43 kali ini akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 188 hingga 189 dengan tema tenangnya hati berhubungan dengan perolehan harta. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber guru, ulama, dai, pembimbing ibadah kami baik haji dan juga umroh, yaitu Bapak Kiai Haji Sonai Abdurrahman LC. Dan tentunya agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Begini sudah tahan, oke, tidak perlu pakai kain. Ada pantang larangnya. Ketika sampai di stasiun, ini lengket. Boleh cuci tangan, tapi jangan pakai sabun. Apapun. Kain. Kalau berjahit kalau nggak dihubungkan, digabungkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk terus mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan ketika memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan keimanan kita. Sampai akhirnya nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita insya Allah. Sahabat Mekatur dan Li Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masih di surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan mulai dari ayat 188. Silakan dibuka mushafnya Al-Baqarah dari ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Setelah membahas ayat-ayat tentang puasa dan terakhir pada episode yang kemarin, di akhir ayat itu ya ada kalimat kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya linnasi, bagi manusia, agar mereka senantiasa bertakwa. La'allahum yattaqun, agar mereka ini bertakwa. Mereka dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, melaksanakan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ya tentang puasa. Nah, puasa ini kan kaitannya erat dengan makanan dan minuman. Jadi ketika kita berpuasa, menahan makanan, menahan minuman agar tidak masuk melalui tenggorokan kita ini. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau sudah terbenam matahari, kita diperbolehkan ya untuk makan, untuk minum, termasuk melakukan hubungan suami istri. Nah, di ayat ini masih ada kaitan la'allahum yattaqun, agar mereka ini senantiasa ya dalam keadaan takwa, agar mereka ini ya benar-benar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, dan terus menerus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya di ayat yang akan kita bahas ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian
bil batili, dengan cara yang batil. Batil itu lawan katanya adalah hak. Jadi kalau hak itu benar, kalau batil itu tidak benar. Dan ini sudah menjadi bahasa kita. Artinya sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau kita mendengar hak, meski lawan katanya adalah batil. Batil itu artinya ya sesuatu yang tidak sampai. Sesuatu yang tidak sah. Sesuatu yang tidak sempurna. Ya, ketika kesempurnaan itu menjadi syarat. Ketika tidak sampai, maka dikatakan batil. Jadi perintahnya adalah jangan memakan. Sebelumnya kan tentang puasa. Ya, suruh menahan makanan, suruh menahan minuman. Begitu sudah datang waktu maghrib atau terbenam matahari, sudah diperbolehkan. Nah, puasa ini kaitan erat juga dengan bagaimana cara memanage nafsu. Mengatur nafsu. Dan nafsu itu masing-masing kita punya. Nggak ada umat manusia itu yang nggak memiliki nafsu itu. Maka ketika ada larangan wala ta'kulu, jangan kalian makan. Sementara perintah sebelumnya kan kita disuruh makan. Ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sebelumnya lagi, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada pembatasan. Boleh makan tapi yang halal. Boleh makan tapi yang baik. Nah, berarti kalau itu tidak baik, apalagi tidak halal, hindari. Nah, dipertegas karena ini kaitannya dengan nafsu. Jadi wala ta'kulu, janganlah kalian makan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil. Maksudnya adalah kita ya, sebagai makhluk sosial nih, kan kita hidup dengan keluarga, ya kita hidup dengan tetangga, kita hidup dengan ya masyarakat yang ada di kampung itu, ya bahkan tanggung jawab kita sebagai bangsa gitu, salah satu ya penduduk ya negeri ini, atau dalam tinjauan lebih luas lagi adalah ya sekemanusiaan gitu. Nah, ini diatur hal-hal yang akan menggerus persaudaraan, sesuatu yang akan merobek silaturahim. Islam dari sejak awal itu sudah mengantisipasi dalam segala hal, ya, dalam tutur kata, dalam perbuatan. Tetapi di ayat ini yang berhubungan dengan makanan. So, kalau tidak diatur, silaturahim rusak, persaudaraan hancur. Jadi kalau mau makan, kalau mau menggunakan harta kekayaan itu, berusaha dapati ia dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jangan ada istilah yang penting saya kaya, yang penting saya punya. Maka ketika ada orang lain memiliki sesuatu, karena tadi prinsipnya yang penting tadi itu, dia ambil dengan cara yang tidak benar. Dia curi. Atau dengan cara orang yang punya kekayaan ini dia racuni untuk mengambil kekayaan tersebut. Atau dengan cara-cara yang tidak baik lainnya. Demi memenuhi nafsu. Dulu pernah kita sampaikan pada episode sebelumnya itu, ketika berbicara tentang Al-Baqarah, sapi betina itu ada riwayat menyatakan pada masa Musa alaihissalam dahulu itu ada orang hidup ya, di satu keluarga. Dia iri, dia pengen menguasai harta saudaranya. Bahkan ia termasuk ahli waris sebetulnya. Cuma karena dia tidak mati, artinya sudah usia kayak gini belum mati-mati, dia bunuh.
tujuannya untuk memiliki harta, memiliki kekayaan tersebut. Nah, ini berarti kan penguasaan dengan cara yang batil. Ya. Atau dia jebak dengan surat-surat yang dipalsukan. Ya. Itu juga cara yang batil, cara yang keliru. Nah, ini dilarang dari sejak dini, jangan memakan harta kalian. Wala ta'kulu amwalakum, tapi ada kalimat bainakum, hartamu di antaramu, katanya, di antara kalian. Bil batili, dengan cara yang batil. Tapi kalau dengan cara yang baik, ya tentu nggak dilarang dan itu diperintah. Dan kalimat ta'kulu itu nggak mesti dimakan. Ya. Ta'kulu itu artinya menggunakan kalimat ta'kulu karena semua apa yang ada di dunia ini kan semua akan sirna. Ya. Bagaimana kalau seumpama dia ngambil kendaraan saudaranya? Apakah kemudian kendaraan itu akan dimakan? Kan enggak. Tapi akan dia gunakan. Ketika digunakan lama-kelamaan akan habis. Sama seperti halnya makanan yang kita masukkan lama-lama habis. Dia punya perhiasan banyak, lalu diambil. Karena nggak bisa, lalu dibuatlah tipuan atau dibuatlah jebakan-jebakan yang pada akhirnya kemudian perhiasan itu jadi milik dia karena surat-suratnya resmi atas nama dia. Makanya nanti di akhir surat Al-Baqarah kita akan membicarakan tentang surat menyurat itu penting sekali. Apalagi itu berhubungan dengan harta kekayaan. Dan termasuk di kita di Indonesia ini kan sudah terus-menerus berbenah agar kepemilikan itu betul-betul diakui ya oleh negara. Maka surat-suratnya itu harus lengkap. Ada surat tanah, ada surat izin bangunan, ada surat ini, ada surat itu, dan seterusnya. Sebab sudah banyak kejadian ada orang memiliki tanah bertahun-tahun, ya, tiba-tiba ada yang protes. Tiba-tiba ada yang mengaku dan dia membawa surat. Begitu dicek ternyata suratnya asli. Ya wallahu alam asli atau tidak, yang jelas secara kasat mata itu asli. Itu bisa pindah itu. Ya, rumah tersebut dan tanah-tanahnya. Ya. Ada orang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid atau dibangun musola. Tetapi kurang cermat yang menerima ini. Dia hanya menerima, saya terima. Ya. Dia menganggapnya itu sudah sah. Memang sah, tetapi lebih afdal lagi, lebih utama lagi adalah pada saat dibarengi dengan transaksi yang dikuatkan dengan surat menyurat. Ya. Karena tidak ada surat menyurat semacam ini, sekian puluh tahun berikutnya datang ahli waris. Dia mau mengambil dan menggugat tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Begitu ditanya surat-suratnya nggak ada. Saya punya surat. Ini atas nama orang tua saya. Ini atas nama kakek saya. Nah, dalam negara hukum yang dibenarkan adalah yang memiliki surat tersebut. Makanya kan dihimbau kemudian masjid-masjid di seluruh Indonesia ini agar segera diurus ya IMB-nya. Diurus kepemilikannya. Kalau memang itu wakaf, ya maka keluarkanlah surat wakafnya. Agar tidak ada di kemudian hari orang mengambil dengan cara yang batil. Ya, memang saksi-saksi mengatakan sudah diwakafkan, tetapi kan nggak ada surat menyurat. Maka orang-orang yang melakukan kayak begini ini memang secara hukum dia dibenarkan karena memiliki bukti. Ya, tetapi secara sosial itu disalahkan dan dianggap itu batil, itu nggak benar. Bahkan ya, karena dia memang punya nafsu yang kuat untuk menguasai kekayaan tersebut, walaupun cara itu tidak benar, malah kemudian watudlu bihailal hukam. Kasus ini, masalah ini lalu diajukan ke pengadilan. Dilaporkan kepada para hakim. Agar apa? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun.
Dengan cara itu kalian bisa, sebagian di antara kalian ini yang mengambil, memindahkan hak kekayaan tersebut dengan cara al-itsm. Al-itsm itu dosa. Artinya dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui kalau itu merupakan hal yang terlarang, tetapi karena pihak yang kedua ini, artinya yang akan diambil alih hak kekayaannya ini karena dia tidak memiliki bukti-bukti dan lain sebagainya, kemudian dia memandang bisa jadi karena dia ya awam tentang itu, sampai kemudian diajukan ke pengadilan, otomatis pengadilan itu akan melihat sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Sesuatu yang ada saksi-saksinya. Begitu dicek, walaupun palsu, ya otomatis kan kalau sekarang sudah zaman modern, itu bisa diteliti keaslian surat tersebut. Begitu diteliti ternyata asli. Pindah hak milik. Nah, cara kayak begini disebut al-its. Apalagi kalau pelakunya ini mengetahui apa yang saya lakukan ini sebenarnya keliru ini. Cuma saya akan manfaatkan karena dia nggak ngerti tentang surat menyurat. Saya ajukan ke pengadilan dan kemudian saya menang. Dia jadi tidak memiliki apa-apa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu termasuk dilarang. Memang tidak ada penyebutan haram, tidak ada penyebutan ancaman dan lain sebagainya. Ya karena satu, ini masalah muamalah. Masalah hubungan antar satu dengan yang lain dalam satu masyarakat. Kemudian yang kedua, ini diminta di ayat ini sebetulnya kesadaran, etika yang dilihat. Ya. Jadi walaupun tidak ada ancaman, kamu kalau makan dengan cara yang begini-begini kamu akan mendapatkan azab. Di ayat ini tidak disebut. Hanya larangan saja. Wala ta'kulu amwalakum. Jangan memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang tidak benar. Lalu kemudian mengajukan ke pihak berwajib, mengajukan ke pihak pengadilan agar usahamu itu disahkan secara hukum. Ya, itu cara yang enggak benar itu. Ya, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Lalu bagaimana mentadaburi ayat ini? Ya hindari, ini termasuk hal yang dilarang. Ya memang hukum mengatakan kita benar, tetapi di sisi Allah bisa jadi keliru. Ya. Nabi SAW setiap memandang suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat, ya, Nabi melihat fakta, Nabi melihat apa yang bisa dengan kasat mata dilihat. Ya. Pernah Nabi memenangkan orang yang keliru karena dia punya bukti-bukti. Ada orang yang benar tetapi tidak memiliki bukti-bukti. Maka kata Nabi, nahkum bidzawahir. Kita itu memberikan hukuman itu terhadap sesuatu yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan, bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebelum ini terjadi, ada orang ingin mengambil hak kepemilikan yang memang itu sudah hak kita dengan cara-cara kayak begitu. Dari sejak dini atau saat inilah semua yang kita miliki itu diperkuat dengan surat, diperkuat dengan sertifikat, diperkuat dengan bukti-bukti, ya, sehingga nanti suatu saat ketika ada orang mau ngambil nggak bisa. Suatu saat ketika ada yang mengklaim ini milik saya, kita punya bukti, kita punya dalil. Ya, sehingga walaupun diajukan ke pengadilan segala macam, dia nggak akan bisa mengalahkan kita karena kita sudah memiliki kekuatan hukum. Ya. Ini 1400 tahun yang lalu pada masa Nabi SAW. Tetapi kejadian ini banyak yang terjadi di abad modern kita saat ini. Di negara hukum terutama itu harus kuat itu dalil-dalil itu. Ya, bukti-bukti kepemilikan itu. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, berikutnya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Siapa sih yang bertanya? Yang bertanya ini adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Jadi mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, 'anil ahillah. Nah, jadi kalau ayat sebelumnya ini tentang ayat-ayat puasa sampai wala ta'kulu aja dikatakan masih ada kaitan dengan
puasa dengan menahan nafsu. Ayat ini menjelaskan tentang kapan dimulai waktu puasa itu. Ya. Maka mereka bertanya tentang ahillah. Ahillah itu sering diartikan bulan sabit. Ahillah itu ya sering diartikan ya bulan sebagaimana yang sering kita pahami. Tapi ada yang membedakan. Kalau ahillah itu hilal itu hitungannya dari hari pertama sampai hari ketiga. Kalau keempat dan seterusnya itu namanya qamar, ya, bulan. Nah, mereka bertanya itu artinya heran, bulan ini kenapa kadang sabit, ya, nanti mulai membesar, nanti dari malam ke malam berikutnya itu menjadi purnama, ya. Nanti setelah purnama mulai mengecil, nanti hilang lagi, nanti muncul lagi hilal, gitu. Nah, mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, ini manfaatnya apa sih bulan ini? Maka Nabi SAW disuruh menjawab, kul, katakan kepada mereka Muhammad, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ahillah itu maksudnya tadi, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan Hijriah itu hilal. Jadi yang namanya hilal itu merupakan waktu yang dimiliki oleh manusia, mawaqitu linnas. Maksud mawaqitu linnas ini, bulan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memindahkan bulan ini dari tanggal sekian ke tanggal sekian itu nanti bentuknya begini, bukan. Tetapi di situ ada manfaat yang sangat luar biasa untuk menentukan waktu. Awal puasa ditentukan dengan hilal. Akhir puasa dengan hilal. Wukuf di Arafah dengan hilal. Ya. Enggak bisa menentukan Arafah itu kalau tidak menggunakan ya hilal itu. Termasuk masa haid perempuan itu. Itu kan pakai hitungan hilal itu. Ya, hitungan bulan itu. Bulannya bulan Qamariyah. Lalu kemudian ya masa-masa nifas, masa menyusui, masa semua menggunakan waktu-waktu ya dari perjalanan bulan, dari perubahan-perubahan bulan ini. Bahkan lebih banyak lagi manfaat tentang hilal ini untuk kepentingan-kepentingan umat manusia ini. Kalau bulan itu kan di dalam surat At-Taubah itu dijelaskan ya memang ada 12. Ya. Dari 12 itu nanti ada 4 bulan yang haram, artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, semua perjalanan-perjalanan bulan ini untuk menentukan bagi kehidupan manusia, termasuk ya sholat tentunya, itu kan kegiatan harian. Zakat ada nggak sih kaitan dengan hilal? Ada. Ya, mau zakat fitrah, mau zakat amwal itu ada kaitan dengan yang namanya hilal. Ya, termasuk puasa tentunya. Karena ayat ini kan ya sebelumnya masih tentang puasa. Mawaqitu linnasi wal hajj, begitu juga menentukan haji. Ya, al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan yang ditentukan. Maksudnya bulan apa itu? Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti pada waktu wukuf ditentukan dengan bulan juga. Ditentukan awal bulan Zulhijjah itu kapan? Nanti setelah 9 hari ditetapkan ini sebagai hari wukuf. Ya. Dan wukuf itu setelah matahari tergelincir. Ya. Nah, jadi ini jelas kaitannya itu dengan penentuan haji, dengan pelaksanaan ibadah haji. Mawaqitu linnasi wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ya. Dulu orang-orang jahiliyah itu kalau menunaikan haji, ya, mereka ini pulang masuk ke rumah itu bukan dari pintu rumah, dari pintu depan, mereka dari belakang. Ya.
Kenapa? Mereka mengatakan kalau pulang haji harus dari pintu belakang, ini merupakan standar kebaikan. Hajinya diterima, gitu. Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Jadi standar kebaikan itu bukan mendatangi rumah-rumah itu dari pintu-pintu belakang, bukan. Atau dari jendela-jendela, itu bukan. Orang jahiliyah dulu menentukannya seperti itu. Ya, karena mereka di samping menentukan dengan perjalanan bulan, mereka belum begitu tahu tentang manfaat bulan ini. Mereka menganggap kalau pulang haji masuk dari jendela atau dari pintu belakang itu merupakan kebaikan. Walakinnal birra manittaqo. Tetapi ukuran kebaikan, standar kebaikan itu adalah ketakwaan. Ya. Al-birru itu kebaikan. Itu satu akar kata dengan al-burru itu. Ada burun, ada birrun, ada barun. Fathah, dhamma, kasra. Artinya beda-beda itu. Ya. Tapi memiliki kesamaan ya dalam akar kata. Jadi kalau barun, daratan. Kenapa dikatakan daratan? Kenapa daratan dikatakan barun? Karena di daratan ini banyak kebaikan untuk kehidupan manusia. Burun. Burun itu artinya gandum. Kenapa disebut burun? Karena gandum ini makanan pokok. Jadi di situ banyak kebaikan-kebaikan. Birrun. Kenapa kebaikan itu disebut dengan birrun? Karena ya disebut dengan birrun itu karena memang semua jenis kebaikan masuk di dalamnya. Ada birrul walidain, kan berbakti kepada kedua orang tua itu. Itu kan semua kebaikan artinya. Ya, artinya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, birrul walidain itu. Walakinnal birra manittaqo. Kebaikan itu standarnya adalah ketakwaan. Orang sehebat apapun kalau tidak memiliki ketakwaan enggak baik. Ada orang kaya, dia senang infak, dia senang sedekah, dia bagikan kekayaannya itu kepada fakir miskin, tapi dia nggak memiliki ketakwaan. Itu tidak dikatakan baik orang tersebut. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat itu ya pekerjaan atau amalan-amalan mereka itu haba'an mansura. Haba'an mansura itu bagai debu yang nempel di batu yang licin, dihempas angin, hilang begitu saja. Nggak ada pengaruhnya, ya. Jadi harus ada ya ketakwaan di dalam dirinya. Melakukan kebaikan apapun dinilai dan berpahala. Tapi kalau kebaikan banyak dia lakukan, tetapi ketakwaan ini tidak ada, maka tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mendapatkan kebaikan hanya di dunia sebagai balasan, tetapi di akhirat nol besar, nggak ada. Ya, karena kuncinya tidak dia miliki, karena yang paling pokok dia tidak miliki, yaitu ketakwaan. Tapi kalau untuk di dunia dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kebaikan. Tapi bukan kebaikan yang hakiki. Kebaikan yang sifatnya semu. Ya. Walakinnal birra manittaqo. Wa'tul buyuta min abwabiha. Kalau habis haji itu, datanglah ya ke rumah-rumah kalian itu dari pintu depan. Jangan kemudian mengangkat dari belakang lalu kemudian mengatakan itu adalah sumber kebaikan, itu adalah standar kebaikan. Bukan, wa'tul buyut min abwabiha. Standar kebaikan itu adalah ketakwaan. Ya. Sudah lakukan yang normal saja. Artinya jangan melakukan hal-hal yang tidak normal. Ya. Dan itu kalau dibiarkan ya hal semacam ini, artinya Allah tidak menegur kebiasaan orang-orang jahiliyah semacam ini akan menjadi hukum bagi umat yang akan datang. Jadi kalau habis haji itu harus begini. Maka diingatkan, disuruh melakukan hal yang normal saja. Karena standarnya adalah ketakwaan.
wa'tul buyut min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun. Agar kalian bahagia. Jadi ketakwaan itu akan mengantar kepada kebahagiaan. Untuk memperoleh ketakwaan ini, maka melakukan kebaikan didasari dengan ketakwaan. Barulah dia menjadi orang-orang yang muflih. Tuflihun itu dari kalimat al-falah. Ya. Kita ngedengar kalau suara muadzin itu ada hayya 'alal falah. Ya. Ada lagi al-falah. Bedanya cuma di tasdid. Al-falah dengan falah. Kalau falah itu artinya bahagia. Kalau falah itu artinya petani. Apa bedanya al-falah dengan falah ini? Padahal sama-sama itu artinya adalah bahagia. Tapi ketika falah menjadi petani, ketika falah itu artinya kebahagiaan. Kita lihat sekarang dari kalimat falah, petani. Kenapa dikatakan falah? Falah itu dia terus-menerus bahagia. Kenapa? Karena petani itu kalau dia nanam bibit ya di tanah yang subur, dijaga betul-betul, tumbuh. Dia senang. Kesenangannya ini, kebahagiaannya ini bertambah pada saat berbunga. Bertambah lagi pada saat berbuah. Bertambah lagi bahkan puncaknya pada saat panen. Maka dia dikatakan al-falah. Dia mendapatkan sesuatu dari usaha yang ia lakukan dari nol. Dari mulai pembibitan tadi. Sampai berbuah. Maka dikatakan dia falah. Bahagia ketika tumbuh. Bahagia ketika berbunga. Bahagia ketika berbuah. Bahagia ketika panen. Lalu bagaimana dengan falah? Ya, hayya 'alal falah tadi itu. Bahagia. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah ketika seorang muslim, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Dia sholat 5 waktu, ia kerjakan. Walaupun kadang-kadang berat, tapi dia paksakan. Ya, sehingga jadi kebiasaan. Puasa, awalnya berat tapi lama-lama jadi kebiasaan. Infak dia keluarkan awal mula dia punya keyakinan ini akan rugi, ini akan berkurang. Ternyata semakin bertambah. Dia paksakan diri untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Ketika semua sudah dia lakukan dengan baik, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di dalam hatinya. Tenang dia dalam menghadapi masalah dan permasalahan. Kenapa? Karena selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan al-falah. Ya, jadi kebahagiaan yang hakiki itu ya seperti itu. Manakala hati kita ditenteramkan oleh Allah. Ya, hati kita ya betul digembirakan oleh Allah, itu yang paling senang kita. Maka dikatakan al-falah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kebahagiaan. Padahal itu kan ajakan sholat. Artinya apa? Dengan sholat kalian akan mendapat kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kebahagiaan semu. Ya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kebahagiaan. Ya. Jadi kalau falah tadi itu bahagia karena kita telah melakukan usaha dari nol. Sedikit demi sedikit terus kita kerjakan sampai kita memperoleh hasil. Nah, disebutlah kita sebagai al-falah. Kalau orang yang bahagia al-muflih atau hulaika humul muflihun, mereka ini adalah orang-orang yang muflih. Orang-orang yang bergembira karena apa yang ia lakukan. Terutama nanti di akhirat. Ya, pada saat kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, saat itulah ada kebahagiaan yang luar biasa. Lalu kemudian kita mengatakan, ini semua saya dapatkan karena dulu saya di dunia dengan penuh kesabaran yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Saatnya saya mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Jangankan nanti di akhirat. Dulu ada sahabat, ya,
namanya Ibnu Husain. Jadi ketika dia akan meninggal, dia berpesan kepada keluarganya, kalau aku meninggal, berpestalah kalian. Kaget keluarganya itu. Masa pesannya kalau saya meninggal, berpestalah kalian. Bukankah setiap ada orang meninggal kita keluarganya itu sedih, tapi dia nggak mengatakan jangan sedih kalian, berpesta. Kenapa disuruh pesta? Karena dia sudah punya keyakinan. Saya 30 tahun diuji oleh Allah dengan penyakit. Saya lalui semua itu dengan penuh kesabaran. Kini saatnya saya akan mendapat penghargaan tentang kesabaran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat saya dapatkan medali piala kesabaran tadi itu, kalian berpestalah. Kan seperti halnya kita ketika kita punya anak ya akan diwisuda, ya kan senangnya luar biasa itu. Lalu kemudian syukuran. Kita masak-masak, kita bagikan ke tetangga, kita bagikan ke saudara. Saking senangnya. Nah, Ibnu Husain ini senang ketika akan meninggal, itu berarti dia akan mendapat medali, dia akan mendapat penghargaan. Ya. Bima sabaru, atau kesabaran yang ia lakukan dulu ketika di dunia diuji sampai 30 tahun sakit. Ya. Inilah al-falah, ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia dengan makna yang sebenarnya. Ya, bukan bahagia yang semu. Ya. Demikian dua ayat ya dari 188 sampai 189, dan kita mentadaburi, ya kita renungi ayat ini. Yang pertama, hadirkan ke dalam hati kita, ke dalam benak pikiran kita, bahwa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar ini akan merusak silaturahim, akan menghancurkan persaudaraan. Kedua, tanamkan ke dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kalau kita mengambil hak orang lain dengan tanpa ada dasar yang benar, terlebih kita memaksakan dengan cara membawa permasalahan ini ke persidangan, ke pengadilan, hati tidak akan tenang walaupun kekayaan ada di tangan. Seperti dihantui oleh dosa. Walaupun menang di pengadilan, tetapi hati nggak bisa dibohongi. Ya. Kitanya akan tenang, di mana saja kita akan merasa takut. Ya, karena kita melakukan kesalahan yang kita sesungguhnya tahu kalau itu adalah keliru. Ya, tapi kita lakukan demi memenuhi hasrat syahwat yang kita miliki. Ketiga, kalau kita mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, padahal kita tahu itu, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, lambat laun mereka akan tahu dan akan menjauh. Ya. Apalagi pada saat sakratul maut, pada saat meninggal, apa ada yang peduli kepada kita? Enggak akan ada yang peduli. Karena semua nanti akan membicarakan aib kita. Oleh karena itu, Al-Quran melalui ayat ini berpesan betul-betul jangan. Kalimatnya kan larangan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apalagi sampai kemudian memperkuat datang ke pengadilan hanya untuk mengambil hak orang lain. Hindari. Ya, itu merupakan hal yang tidak baik. Kemudian ayat yang kedua, kita dituntut dalam perenungan terhadap ayat ini untuk melihat apa yang ada di sekitar kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita. Baik dalam hal fisik, artinya physically ini. Ya, untuk kepentingan badan kita, jasad kita. Kemudian yang kedua, nutrisi otak.
artinya makanan otak, ya, atau untuk memenuhi kehausan kedahagaan rohani kita, Allah hadirkan di sekitar kita ini. Ya. Termasuk di ayat ini kan disebut ahillah. Ahillah ini untuk apa? Untuk menentukan waktu bagi manusia dan haji. Artinya untuk melakukan aktivitas keseharian yang berhubungan dengan keberagamaan, maka dikasih patokan, dikasih standar, yaitu bulan tadi, sabit tadi. Ya. Jadi kita renungi ayat ini, bukan hanya sekedar ahillah, tetapi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa bertumbuh dan berkembang. Fisiknya, akalnya, ruhnya. Jadi jangan hanya fisik saja, enggak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatikan bagaimana tumbuh kembang akal dan ruhnya ini. Diberi petunjuk, diberi guidance melalui para nabi dan para rasul. Ya. Lalu kemudian untuk mengetahui standar suatu kebaikan itu bagi kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika ada ketakwaan di sana. Ya, jadi kalau tidak ada ketakwaan, sehebat apapun amalan yang kita lakukan, sia-sia, nggak akan diperhitungkan oleh Allah. Maka dasari semua aktivitas, dasari semua amalan itu dengan ketakwaan, dengan keimanan. Ya. Ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, insya Allah nanti kita akan bertemu di episode berikutnya, ya, dalam keadaan sehat walafiat, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk mencintai Al-Quran, diberi kekuatan untuk terus merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini saja, dan mari kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam episode ke-43 kali ini membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 188 hingga 189 dengan tema tenangnya hati berhubungan dengan perolehan harta. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia bergabung bersama kami melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk-produk kami, kemudian kegiatan-kegiatan kami yang sedang kami jalankan di Mekatur dan juga Lizara, kemudian juga konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikannya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya pemirsa, dan jangan lupa untuk senantiasa memilih merekomendasikan travel haji umroh Mekatur dan juga Lizara kepada sanak famili, kerabat, handetolan, dan juga teman-teman sekalian dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.